bagus apa, Pak? Henry tadi. Gak apa-apa Mas Heri, ngalir aja. Ngalir aja. Hari ini kita namanya juga ngomongin apa aja. Basi. Bebas. Ngobrol itu ya sifatnya ya seperti kita ngobrol di sofa tadi pada saat di ruang tamu tadi. Enggak ada. Jangan berat-berat. Ini bukan Kalpataru. Siapa yang kurang di sana, Pak? Oke. Pak, tadi yang katanya ekspresi bagus apa, Pak? Henry tadi. Henry. Ngomong Dia Simpulannya gitu. istilahnya gini Mas, di dalam masyarakat itu kan dia sudut pandang tentang kreativitas itu sendiri. Misalnya kita secara terminologinya atau apa itu dalam konsep pemahamannya masih tumpang tindih, rancu. Karena itu tadi sekolah yang ada itu mengarahkan kitanya tuh ke dunia eksakta. Nah, eksakta itu pada saat dia masuk ke dalam dunia eksakta itu sekolah itu kreativitas kalau dimasukin eksakta dia jadi terjadi benar salah di dalam berkreativitas. Padahal Kreativitas itu tidak ada benar salah. Lintas soal itu ya, Ya. labas. Ya. Tidak ada batasan Ya, benar dan berdasarkan salah. referensi yang saya dapat dari orang-orang yang dia memang pelaku ya, pakai sejarah lah. memang mereka juga sekolah di bidang seni. Pada saat saya dengarkan gitu, oh mereka ternyata sudah memahami konsep tersebut. Nah, kalau di kita, masyarakat kita ini, dia nggak mengetahui bahwa kurikulum sekolah kita itu sifatnya eksakta. Nah, sehingga kreativitas anak-anak kita itu bisa dikatakan minim, gitu loh. Maksudnya tinggal dikasih ruang di dalam kurikulum. Iya Mas, karena itu eksakta tadi. Misal gini, kalau saya sekolah jurusan teknik, Oke. ya saya harus kerja di bidang teknik dong. Jadi sama aja saya sudah di set up untuk mengikuti program-program kapitalisme, ya kan? Karena saya harus mengikuti itu kan, istilahnya. Tapi ada sekarang orang kuliah teknik, kerjanya bukan urusan teknik, di asuransi. Ya itu tadi, karena ada muncul ketidakpercayaan Terhadap kurikulum dia sendiri atau karena pendidikan itu yang dia tadi, terima. akhirnya dia jadi selebor kan. Maksudnya di tekniknya. Harusnya gue teknik kalau ngikuti secara eksaks yang gue jalani. Nah itulah kreativitas Mas. Dia terjadi perbedaannya di situ karena dia tidak mengikuti hal yang sifatnya administratif, ya kan? Kalau dia dilakukan seperti itu, kreativitasnya hilang. Saking kreatifnya. Iya. Karena namanya orang kreatif itu kan dulu di zamannya pasti dianggap gila. Bebas ya. Orang jenius gitu. Dia ngurus buat pesawat naik ke tempat tinggi, dia di zamannya udah gila gitu. Ngapain ya kan? Karena Tapi di luar sekarang norma jadi pesawat. tadi itu. Iya, sekarang jadi pesawat. Contoh kayak Nabi Nuh ya kan dia bikin kapal di atas gunung. Ya, bilang gila kan dia dulu sama orang-orang itu ya. Ya begitu kali ya. Nabi Nuh kan bikin di atas gunung dia. Itu fakta begitu. Kalau pendapat Pak Yanto seperti apa dari sebuah pendapat ini? Nah, dibalik ya. Pendapat apa? Ya iku mau. Kalau dilihat secara umum, kreatif itu kayaknya liar. Iya. Ya. Cocok. Sakarpe dewe gitu. Karpet dewe. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya ya, kreativitas itu ada frame yang mengikat, normatif, normal, sebuah keadaan normal kan, yang disebut Henry tadi seperti di luar, tapi kan karena di luar dari ada normatifnya, Ada box, ada boxnya, ada frame. ada frame-nya itu norma itu kan. Frame-nya adalah norma. Nah, ketika dia bermain di lingkar luar frame normatif tadi, inilah orang-orang kreatif. Nah, tadi yang di sekolahan itu yang normatif. Hasilnya nggak kreatif, gitu kan? Karena ranah dia memang di normatif. Nah, akhirnya
karena ini memang nggak dijangkau dari pendidikan normatifnya tadi. Ini sepertinya berada di lingkar luar dari norma. Tapi kalau dilihat bahwa kreatif itu tuh sebenarnya terikat kuat dengan normatif. Normatif. Nggak Sebenarnya. lepas ya. Iya. Misalnya tadi Henry bilang di dunia pendidikan, ini normatifnya kan, diatur oleh pemerintah. Nah, orang yang berada di luar sini pemikirannya nggak terlalu jauh. Kalau agak jauh sedikit dari kreatif, itu yang out of the box. Bukan gemblung ya? Bukan gemblung juga. Nah, itu kan terlalu keluar dari norma tadi, itu Nah, akhirnya gemblungi itu. Gemblungi juga gitu. Gemblungi, ya, Nah, sifatnya. jadi ada yang kreatif, ada yang out of the box. Jadi kalau dilihat cacahnya, jumlahnya, normatif nih banyak. Orang yang kreatif cenderung lebih sedikit. Ya. Out of the box tambah sedikit lagi. Out of the box malah jarang sekali. Jarang Dan sekali. itu langka lah Pak ya. Langka. Kalaupun ada itu mengagetkan, efek wow-nya tinggi. Nah. Wah. Bener nggak? Tapi jadi sebenarnya nggak liar ya, Hen. Eh? Karena kan sebenarnya dia terikat oleh normanya kan gitu. Nah, pendapat Pak Yanto adalah Itu pendapat batasannya saya. adalah frame norma tadi. Ah, Kalau sudah keluar, Kode lingkaran gitu ya. nah itu sudah tetap aja itu namanya out of the box Pak ya. out of berarti the ya? box biasa. Out of the box. Oke. Kalau di orang kreatif itu dia main berpikir ya. Ya. Misalnya, kalau saya berpikir sama dengan umum, untuk apa saya berpikir? Hmm. Gitu. Kan sama aja kalau saya di dalam masyarakat nih. Masyarakat pemikirannya begitu semua. Saya pun sama. Ya. Berarti kan nggak kreatif. Iya, betul. Itu kan jadi normatif. Nggak ada perbedaan. Iya. Iya, gini. Jadi sebetulnya letak perbedaannya sama aja seperti gini. Kalau Mas Pu menjawab Ya. sama dengan umum, Oke. benar, itu eksakta. Tapi kalau di dunia kreatif, Mas Pu jawab sama dengan umum, itu tandanya Mas Pu nyontek. Nggak kreatif. Karena nggak kreatif. Kalau Tipis-tipis ya. Tipis. Nah ini, ya kan kalau misalnya gini, kalau Mas Pu menjawab sama dengan umum, dianggap benar kalau di dunia eksakta. Tapi kalau di dunia kreatif berbeda. Kalau Mas Pu jawab sama dengan umum, berarti Mas Pu nyontek atau memamah biak ide lama. Memang di dunia ini tidak ada hal yang baru. Oh iya. Karena peradaban ini berulang. Ya. Ya. Tapi yang harus diingat itu, dia bisa jadi hal lain Mas Pu, walaupun tidak baru. Namanya itu modifikasi. Iya, bisa jadi hal lain. Betul. Gitu loh, walaupun dia tidak baru ya. Iya kan? Nah, jadi dunia kreativitas itu memang dia seperti dunia yang tidak bisa dibatas-batasi. Kalau dia sudah dibatas-batasi, dia hilang kreativitas itu. Ya, betul. Gitu loh, Mas Pu. Jadi Setuju. dia perlu benar kebebasan dia sebagai manusia itu mengekspresikan segala pemikirannya. Karena semua orang kreatif di zaman dulu itu pasti dianggap gila. Dia melakukan hal-hal yang lompatannya itu jauh, yang orang tuh nggak memahami konsep tersebut. Tapi sekarang orang merasakan manfaatnya. Kan itu. Nah, pemikiran di masyarakat kita ini kecenderungannya banyak yang eksakta. Karena apa? Yaitu tadi sekolah banyak mengarahkan kita itu ke dunia eksakta. Sehingga pada saat itu masuk di dalam dunia kreativitas terjadi salah benar. Gitu loh, Mas. Karena kalau di orang kreatif itu nggak ada salah dan benar. Ya. Gitu loh. Gini. Kalau dia membuat salah, Ini audiens kita tentu kelewat berat nih sebenarnya. Nah, Henry atau Mas Heri atau Pak Yanto atau Ceper, ada analogi nggak? Ada contoh nggak konkretnya yang dibicarakan Henry ini sehingga bisa kita kupas nih sebuah case apa contohnya? Ada 3 Mas Bu, Pak Anji ya. Kreativitas dan katakan abstraktisme atau normatif itu kan sebuah pertanyaan yang sejak zaman dulu hingga kini cuma nggak pernah terjawab secara tuntas. Apa penyebabnya? Latar belakang
mulai dari sisi pendidikan, kan itu kan, yang si pelaku sendiri di dalam hari kehidupannya tidak sesuai. Dia aktif ternyata di dunia kreativitas dan spiritual. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika manusia berpikir masih di dalam ranah normatif, pasti pola pikirnya dia menganut kepada benar dan salah. Itu satu. Yang kedua, saya coba menawarkan bahwa ini mengandung fenomena, tetapi ini kan kalau seandainya kita masuk dalam ranah spekulatif ya, spekulatif berpikir dengan sebuah pertanyaan, kenapa peradaban saat ini kok manusia ada di dalam dua pilar itu? Artinya di saat dia orang logika berkreativitas pasti bertabrakan, nggak sesuai. Apapun hasilnya, apapun cara berpikirnya. Nah yang ketiga, ilmu ini kan ada dalam waktu tadi Pak Yanto Mas Henry bilang ini adalah sisi ilmu dari satu invention, Mbak. Satu, ada yang mengikuti discovery. Discovery itu yang saat ini ilmunya sudah ada, ditemukan kembali dan menjadi fenomena. Namun fenomena ini belum terjawab juga. Ada ilmuwan yang sifatnya invention ya. Dia dikuras, diretas, diurai berdasarkan satu kreativitas dan spiritual. Apa tadi invention? Invention itu tadi satu ilmu yang sudah ada, cuma terurai kembali berdasarkan satu kreativitas dan spiritual. Nah kalau discovery ilmu yang sudah ada, tinggal mengikuti. Istilahnya kita jadi tukang sambung, tukang kelas. Nah ini di dua dimensi ini kan ada ranahnya. Yang satu ketika orang berpikir normatif, ternyata dia hanya mengikuti. Karena apa penyebabnya? Karena bekal pendidikannya seperti ini, dideranya, didoktrinnya. Kebalikan, ada orang yang memang punya ranah ini, kreativitasnya menunjang dan sesuai maksudnya sesuai dengan apa yang ada di pola pikir dia. Nah biasanya orang yang ada di tahap satu pasti dia pola berpikir benar dan salah. Masalahnya Pak Henry, kalau murid itu kreativitas nggak lulus. Jago dia. Iya kan? Karena jawabannya udah ada.